Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Mr. Panamba dalam acara cerita-cerita sejarah masyarakat Sangihe dan Talaut. Kali ini kita akan membahas atau kita akan bercerita tentang Raja Gumensarangi yang berasal dari mana? Raja ini dikenal di Sangihe adalah raja pertama yang menjadi cikal bakal semua kerajaan yang ada di Kabupaten Sangihe sekarang, Kabupaten Talaut, Kabupaten Sitaro, bahkan sampai Bulamanghondo. Nah, mengenai Gumensarangi, siapakah dia? Kalau dalam cerita kali ini kita akan membahas, kita akan bercerita bahwa Gumensarangi berasal dari Mindanao, provinsi di Filipina, atau tepatnya di kota Cotabato. Cotabato itu adalah daerah kesultanan yang sekarang berbatasan dengan wilayah Sultan Kudarat. Nah, jadi kata Cotabato ini berasal dari bahasa Mangindano, Kutowato, atau yang disebut dengan Kota Batu, Kota Batu, Kutowato, Watu. Dalam bahasa Sangir batu juga adalah batu, ya sama. Nah, Gumensarangi ini tidak hanya juga dikenal di Sangihe, tapi dia juga dikenal di daerah Bolaang Mongondo. Mereka mengenal Gumensarangi dengan nama Gumalangit. Gumalangit ini dipercaya sebagai dewa atau empung yang memiliki kekuatan sakti, dan cerita itu tidak diadopsi dari Sangihe. Itu adalah cerita warisan budaya mereka. Begitu juga dengan cerita yang ada di Sangihe, tidak diadopsi dari wilayah Bola Mongondo, tapi ini adalah juga cerita turun-temurun. Seperti halnya kita tahu bahwa orang Sangihe mewariskan sejarah itu secara lisan atau secara oral. Nanti orang-orang sekarang itu mewariskannya dalam bentuk tulisan. Ada juga versi Tendeng Sehiwu dengan Human Sadurage. Ya, kalau melihat dari namanya sama-sama saja, Human Sarangi, Human Sadurage. Mungkin hanya kesalahan penuturan sehingga melahirkan perbedaan bahasa. Oke. Jadi ceritanya seperti ini, guys. Gumensarangi ini adalah anak sultan dari Sultan Laisangalu dengan permaisurinya yang berada di Filipina. Nah, memang ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Kesultanan Filipina ini diserang oleh bangsa Mongol. Ada juga yang berkata Gumensarangi ini adalah seorang yang bengis sehingga dia harus diusir ke tengah hutan. Tapi dari penggalan cerita yang saya pahami bahwa Gumensarangi ini adalah putra mahkota pewaris kerajaan. Dan karena sang raja ini memiliki banyak gundik atau istri, banyak permaisuri, terjadilah kecemburuan untuk memperebutkan tahta di kerajaan di Kesultanan Cotabato. Maka salah satu dari permaisuri raja memancing si Gumensarangi ini seperti dalam kisah Yusuf di Mesir. Dia memancing untuk masuk ke kamarnya dan dia merayu si Gumensarangi ini ibu tirinya ini. Jadi setelah itu dia menimbulkan isu bahwa seolah-olah si Gumensarangi ingin melakukan pelecehan atau ingin memperkosa dia, dan kabar ini pun sampai kepada raja. Nah, si Gumensarangi ini karena dia adalah seorang yang bijaksana, dia akhirnya mau tidak mau harus diterpa oleh isu tersebut. Maka karena putri ini mengadukan kepada raja dan juga para penasihat-penasihat kerajaan untuk membuktikan kebenaran bahwa Gumensarangi tidak melakukan hal yang seperti ditudingkan, maka dia diasingkan ke hutan di pedalaman Mindanao. Nah, kalau kita lihat posisi Mindanao sekarang ini, posisi Cotabato itu kalau di sini disebut dengan posisi Filipino Hilagang atau bagian yang terletak di pedalaman Filipina. Jadi wilayah Cotabato ini terdapat di pedalaman Filipina, Mindanao. Nah, dalam cerita ini dikisahkan bahwa Gumensarangi diusir ke hutan dan diiringi oleh para penabu-penabu untuk menguji. Jadi dia ditempatkan di salah satu tempat yang jauh, rindang, dan penuh dengan binatang-binatang liar serta sangat berbahaya. Jika si Gumensarangi ini ternyata tidak melakukan sesuatu seperti yang ditudingkan,
maka dia akan selamat. Tapi tidak, kalau jika tidak, maka dia mungkin akan dimakan oleh hewan buas. Oke, jadi apa yang terjadi guys? Maka Guman Sarangi pun harus membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Maka pergilah dia ke hutan tersebut, dan di sana dia diasingkan. Tapi juga dia diberikan perbekalan makanan oleh para orang-orang kerajaan. Nah, di dalam hutan tersebut dikisahkan bahwa dia ditemukan oleh salah seorang yang kebetulan waktu itu dia adalah seorang pertapa yang tinggal di pedalaman Mangindano. Dan seorang pertapa ini merasa heran kenapa ada seorang yang memiliki paras seperti seorang kerajaan tapi diasingkan. Maka petapa ini mengutus salah satu dari putrinya untuk menguji apakah orang ini orang baik atau orang tidak baik. Jadi dalam kisahnya itu guys, percobaan pertama sang putri ini dia merubah dirinya menjadi seorang nenek-nenek yang menjijikan seperti itu. Lalu dia menghampiri si Guman Sarangi ini untuk menguji apakah Guman Sarangi akan merasa jijik atau mengusir nenek tersebut. Ternyata Guman Sarangi ini dia merasa iba, sehingga ia menolong dan memohon untuk nenek ini bisa tinggal bersamanya karena rasa kasihannya. Lalu beberapa hari kemudian sang nenek pun berpamitan dan Guman Sarangi pun mempersilahkan dia. Terus lagi wanita ini, anak dari si pertapa ini, kembali lagi dalam wujud yang berbeda. Dia kembali dalam wujud seorang yang putri yang cantik, dan dia mendatangi Guman Sarangi ingin menguji apakah Guman Sarangi akan menjadi seorang lelaki yang memperlakukan dia secara tidak semena-mena atau bagaimana. Namun ternyata apa yang terjadi, Guman Sarangi tetap memperlakukan dia sebagaimana mestinya, yaitu dengan menghormati dia sebagai seorang wanita yang tersesat di hutan. Jadi ini adalah suatu bukti sifat pribadi yang baik dari seorang pria di masa itu. Maka kembalilah putri ini kepada sang pertapa atau ayahnya ini dan mengatakan bahwa Guman Sarangi ini memiliki pribadi yang baik. Memang ada beberapa versi yang mengatakan juga ada telur di atas pohon, tapi itu bukan topik kita karena hal-hal tersebut agak susah memang dimengerti dengan bahasa sekarang ini ya. Mungkin itu terjadi, tapi untuk zaman sekarang kita agak susah memahami gaya cerita yang seperti itu. Menjadi apa kek, menjadi siluman. Tapi yang kita mau pahami apa sih yang terjadi, maksudnya makna. Oke, maka Guman Sarangi pun ini didatangi oleh ayah dan putri ini, dan petapa ini menginginkan bertemu dengan Guman Sarangi, dan Guman Sarangi pun terkaget bahwa sebenarnya selama ini dia hanya diuji oleh petapa ini. Maka karena sang putri ini atau Sang Hyang Konda ini, yang disebut dengan Sang Hyang Konda karena dia memiliki paras yang cantik, sehingga disebut Sang Hyang Konda atau Konda Uraeng. Konda itu maksudnya bulu-bulu mata, Uraeng itu emas. Saking cantiknya ini, maka Guman Sarangi pun menjadi tertarik dengan parasnya. Dan sang pertapa ini pun bukan merelakan ya, membuat sang Guman Sarangi ini untuk bisa bersama-sama dengan wanita ini. Tetapi dengan satu catatan, si Guman Sarangi dapat meminang wanita ini asalkan mereka jangan kembali lagi ke kerajaan Kota Bato. Nah, mereka diperintahkan oleh ayahnya untuk membuat perahu dan berlayar menuju ke wilayah mana guys? Wilayah selatan. Jadi mereka diperintahkan untuk berlayar ke wilayah selatan, yaitu ke arah Sangihe. Dan mereka membuat rakit. Rakit ini wujudnya seperti kalau sekarang disebut dengan perahu kora-kora. Jadi jangan heran kalau orang pada masa itu menyebutnya perahu naga. Jadi sebenarnya itu bukan naga guys, tapi itu perahu yang berbentuk seperti naga. Itu perahu kora-kora. Dan mereka berdua pun berlayar ditemani
oleh kakak ipar dari Gumansarang ini, atau saudara dari si Sangyang Konda Urang ini, yang bernama Mak Sela atau Bawangung Laro ya. Banyak namanya, banyak gelarnya. Terserah mau dipanggil apa, yang penting ini adalah kakak iparnya, untuk menemani dan menjaga mereka berdua. Jadi mereka dibawa oleh angin dan mereka sampai pertama kali di Sitaro, atau tepatnya di Tagolandang, di sebuah gua. Saya tidak tahu namanya gua apa, kalau tidak salah gua Linsaha, atau yang penting mereka terdampar di Tagolandang. Dari Tagolandang, ayah si Konda Urang ini telah berpesan sebelumnya bahwa jika Anda terdampar di sebuah tempat dan di situ terjadi guntur atau kilat guru gemuruh, maka itu akan menjadi tempat tinggalmu dan keturunanmu untuk seterusnya. Oke guys, jadi singkat kata, dari Tagolandang mereka tidak mendapatkan tanda tersebut. Maka melanjutkanlah mereka perjalanan ke wilayah Siau. Mereka sampai di satu bukit yang bernama dengan Buludu Tamata atau Bukit Tamata di Siau. Dan mereka tinggal beberapa hari di situ, tapi juga mereka belum mendapatkan tanda. Guys, seperti yang telah dipesankan oleh ayah mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka terdampar di salah satu tempat yang sekarang disebut dengan Kampung Moade atau Salurang. Salurang itu, di situ ada satu pantai yang bernama Pantai Karulung, atau dulu disebut dengan Marulung. Itu diambil dari suatu kata, yaitu Kinarulungang Haki Pakeli Maasela. Artinya pantai itu tempat di mana Maasela turun, dan karena waktu itu lagi air surut, jadi mereka terdampar, perahu mereka terdampar di pantai tersebut. Dan di tempat situ mereka melanjutkan perjalanannya mendaki ke Buludu yang disebut dengan Buludu Panamba. Jadi Buludu Panamba ini terletak di wilayah Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Selatan Tenggara Tengah, Tabukan Selatan Tengah. Saya kurang tahu juga tempatnya apa, posisi kecapatannya itu. Yang jelasnya itu di wilayah Salurang, dan di situ ada beberapa gunung. Yang satunya bernama Buludu Panamba, yang satunya bernama Buludu Dumega. Nah, di Buludu Panamba inilah Gumansarang dan Sangyang Konda Urang akhirnya naik ke atas bukit dan tinggal di sana beberapa hari. Pada hari yang ketiga, terjadilah guntur dan gemuruh petir bersaut-sautan. Nah, di sini guys ada sesuatu yang yang setelah saya pelajari, bahwa kejadian ini pada beberapa penuturan cerita terjadi pada tahun 1000, kalau tidak salah 1200 sampai 1400 guys. Ternyata di wilayah Salurang ini, di wilayah Salurang dan Pintarang itu sudah ada kerajaan sejak tahun 900 Masehi yang disebut dengan Kerajaan Melangi Nusa. Dan itu pun ada catatan sejarahnya tentang siapa raja-rajanya dan keturunannya. Nah, pada waktu itu warga masyarakat di Kerajaan Melangi Nusa melihat dan mendengar ada sesuatu yang terjadi di Buludu Panamba. Ada hal yang tidak biasa, yaitu terjadi gemuruh petir dan guntur. Maka sang raja dari Kerajaan Melangi Nusa mengutus utusannya untuk melihat apa yang ada di tempat itu, apa yang terjadi. Maka mereka pun pergi dan mereka menemukan dua orang, yaitu Gumansarang dan Sangyang Konda Urang. Maka oleh masyarakat pada waktu itu dianggap mereka berdua ini adalah dewa, karena keberadaan mereka ditandai dengan saut-sautan alam melalui guntur dan gemuruh. Maka dibawalah mereka turun ke wilayah Moade atau Salurang sekarang melalui Sungai Balau, dan mereka dielu-elukan oleh masyarakat yang ada di situ sebagai anak dewa, karena Salurang itu yang artinya sesaruhang atau dielu-elukan, dipuji-puji. Nah, pertanyaannya, mereka berdua ini, Gumansarang dan Konda Urang, adalah keturunan raja dari
Filipina, kota Batu Sultanan. Nah, di saat mereka menikah dan memiliki anak, pastinya pada zaman itu keturunan mereka juga harus menikah dengan orang yang memiliki keturunan berdarah biru. Nah, pada zaman itu di wilayah ini memiliki kerajaan Melangi Nusa. Maka anak-anak mereka, anak-anak dari Gumen Sarage dan Kuraurang ini pun kawin mawin dengan anak-anak dari kerajaan Melangi Nusa. Karena beberapa anaknya yaitu Melangi Nusa, Melintang Nusa, dan beberapa nanti saya akan bahas pada episode yang selanjutnya tentang nama-nama keturunan dari Gumen Sarangi. Mereka akan harus kawin dengan memang harus keturunan raja seperti ada tradisi Sangihe yang keturunan berdarah biru. Maka disitulah mereka membangun kerajaan, dan pada waktu itu disebut dengan kerajaan Salurang. Perkara kerajaan ini akhirnya terpecah menjadi dua. Nanti itu kita akan bahas pada materi yang berikutnya. Siapa keturunan-keturunan dari Gumen Sarangi ini dan Kuda Uraeng, dan kalau kita mau membahas juga siapa kira-kira raja yang hidup sebelum Gumen Sarangi ini tahun 900 Masehi ini, Raja Melangi Nusa, dan ada keturunannya. Nah, cikal bakal kerajaan Salurang ini sampailah ke Tabukan sehingga menjadi kerajaan Tabukan. Sehingga jangan heran wilayah kerajaan Tabukan dahulunya itu dari Salurang sampai ke wilayah Tariang Lama. Jadi kerajaan ini dulunya wilayahnya sangat besar guys, sampai Mindanao bagian selatan. Dan memang keturunan-keturunan rajanya itu kalau di Tabukan itu yang terakhir itu sampai kepada Raja David Papua Sarapil, itu adalah keturunan raja dari Salurang. Juga di kerajaan Siau memiliki kekerabatan dengan keturunan raja-raja dari Salurang, juga dari kerajaan Yemanito, dan bahkan di kerajaan Talaut juga ada hubungan dengan Raja Gumen Sarangi, bahkan sampai di Bola Mangondo. Tapi tentunya kita akan bahas pada episode yang berikutnya dengan membahas tentang nama-nama keturunan. Oke guys, sampai kali ini juga kesempatan kita, dan jika ada saran dan masukan silahkan ketik di kolom komentar. Setidaknya dengan hal ini kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita orang-orang Sangihe bahwa ternyata kita memiliki kejayaan di masa lampau, kejayaan-kejayaan yang bersifat kerajaan yang membuat kita bangga menjadi orang Sangihe. Walaupun kita di tempat yang jauh di Provinsi Sulawesi Utara, di paling utara Indonesia, tapi kita memiliki warisan sejarah, akar sejarah, serta leluhur yang telah mengenal pemerintahan yang kita kenal sekarang ini. Dan kiranya hal ini dapat membuat kita lebih mencintai daerah kita sendiri dan mencintai Indonesia. Oke guys, selamat, kita bertemu pada episode yang selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you.